Seorang wanita mengaku sang pacar akan datang ke kosan temannya, namun ternyata setelah temannya datang ke kosan tersebut, wanita ini ditemukan dengan kondisi yang cukup tragis, dibawa ke rumah sakit namun tak terselamatkan. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Jambi, tepatnya di kos-kosan salah satu temannya. Sabtu di tanggal 8 Juni 2024 baru-baru ini, seorang wanita bernama Ina datang ke salah satu kos-kosan tempat temannya tinggal. Bahkan di sana dirinya pun tak sendiri bersama teman-temannya. Namun setelah kumpul, Ina pun meminta teman-temannya untuk pergi dari kosan tersebut karena Ina akan kedatangan pacar. Teman-teman yang lain mengerti, bahkan pemilik kosan pun mengerti dan mengizinkan Ina bersama sang pacar di dalam kosannya. Mereka meninggalkan Ina karena Ina akan kedatangan seorang laki-laki dan mereka pun berpergian, seakan mengerti apa yang dilakukan Ina di kamar tersebut. 4 jam berlalu, pemilik kosan dan juga teman-teman Ina kembali ke kosan tersebut. Memanggil Ina mengetuk namun tak ada jawaban, membuat mereka penasaran karena Ina sendiri tak bisa ditelepon dan saat itu ada suara bunyi telepon dari dalam kamar kosan tersebut membuat mereka penasaran hingga akhirnya mereka pun memilih mendobrak kamar tersebut. Setelah mendobrak mereka menemukan Ina dengan penuh cairan merah, bahkan saat itu Ina pun masih mengeluarkan suara, dirinya mengaku kesakitan. Tak menunggu waktu lama lagi, teman-teman dari Ina pun membawa Ina ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Semua teman-teman Ina nampak panik dan bingung apa yang terjadi kepada Ina. Ina yang mengaku akan kedatangan sang pacar namun ditemukan sudah dengan kondisi yang cukup tragis, bahkan kini Ina pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah Ina di rumah sakit menjalani beberapa kali perawatan, namun 4 jam kemudian Ina pun menghembuskan napas terakhirnya. Ina tak tertolong. Menurut pihak kedokteran di rumah sakit, Ina mendapatkan banyak tikaman hingga mengeluarkan banyak cairan merah. Ina sendiri sudah berusaha ditolong namun nampaknya Ina tak selamat. Usai kejadian Ina tak bisa terselamatkan, akhirnya teman-teman dari Ina pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Jasad Ina sendiri dipindahkan ke rumah sakit polisi hingga akhirnya Ina pun dilakukan otopsi. Saat dilakukan otopsi, pihak dari kepolisian pun meminta teman-teman dari Ina mengabari keluarga Ina untuk dikembalikan setelah dilakukan jasad dan dilakukan pemakaman. Pihak kepolisian mengungkapkan kalau Ina mendapatkan penganiayaan sebelum dirinya mengembuskan napas terakhir. Bahkan pihak kepolisian pun datang ke TKP, namun ternyata di kos-kosan semuanya sudah dibereskan dan pihak kepolisian mengaku cukup susah menyelidiki kasus ini, mengingat TKP sendiri sudah dibersihkan dan tak bisa diselidiki di sana. Pihak kepolisian menyelidiki siapa Ina. Ina yang mengaku pada keluarganya kalau dirinya bekerja di salah satu perusahaan, namun ternyata nyatanya Ina sendiri tak bekerja, namun Ina berjualan di sosial media. Ina sendiri adalah seorang penjajah di aplikasi. Pihak kepolisian bahkan kini ragu lelaki yang disebutkan datang adalah pacar Ina, bisa kemungkinan lelaki tersebut adalah customer atau tamu Ina. Namun satu hal yang pihak kepolisian yakini kalau Ina memang sudah kenal dengan lelaki yang datang tersebut. Pihak kepolisian pun menyelidiki sosial media Ina. Ada kegalauan di sosial media pribadinya. Ina sendiri bernama asli Fitria Herlina. Polisi pun tak menyerah, terus menyelidiki kasus ini hingga mendapatkan petunjuk yang sangat kecil. Pihak kepolisian akhirnya mendapatkan hasil. Berkat kerja kerasnya, pihak kepolisian mendapatkan komunikasi pelaku dengan salah satu temannya hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Pelaku pun diamankan usai seminggu kejadian berlangsung. Pelaku diamankan di Batam, lelaki bernama Doni Repano berusia 19 tahun. Doni sendiri ternyata memang benar bukan pacar Ina, melainkan tamu pelanggan Ina. Keduanya kenalan di sosial media saat Ina mempromosikan diri di aplikasi. Doni menegur dan tak lama keduanya ngobrol hingga tawar-menawar. Di awal Ina pun menaripkan dirinya sejam 400.000, menyebutkan bisa sepuasnya dan Doni setuju. Tak lama Doni pun datang ke kos-kosan tersebut disambut oleh Ina. Keduanya pun mengobrol di kosan tersebut dan tak lama melakukan hubungan suami istri. Usai melakukan, Doni ingin sekali lagi karena belum 1 jam habis. Namun saat itu ditolak oleh Ina. Doni sebagai pelaku marah karena merasa tertipu. Ina sendiri mengungkapkan Doni harus membayar 100.000 lagi kalau ingin nambah, namun ditolak Doni. Hingga di antara keduanya pun cekcok karena Doni merasa tertipu oleh Ina. Doni yang kesal pun melakukan pemukulan kepada Ina dan menghabisi Ina. Dengan keramik yang pecah, Ina pun ditikam beberapa kali hingga mengeluarkan cairan merah. Usai melakukan aksinya, Doni pun siap-siap pergi. Bahkan sebelum pergi, Doni pun membawa handphone Ina dan menghancurkannya. Membuang handphone itu di jalanan agar tak ada barang bukti. Doni memilih kabur ke rumah ibu tirinya hingga akhirnya Doni tetap berhasil diamankan pihak kepolisian.
Karena kasus ini pun masih baru, pihak kepolisian membereskan berkas-berkasnya untuk Doni maju ke pengadilan. Meski umur Doni 19 tahun namun sudah cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Doni sendiri terancam hukuman 15 tahun penjara. Keluarga Doni dan teman-teman Doni pun tak menyangka ternyata Doni jajan di aplikasi. Menurut keluarga, Doni dikenal sebagai lelaki yang pendiam, tak banyak bicara, bahkan dirinya tak pernah punya masalah. Begitu juga teman-teman Ina, mereka tahu kalau Ina adalah penjajah, tak menyangka itu adalah pertemuan mereka dengan Ina untuk terakhir kalinya. Saat bertemu dengan Ina terakhir kalinya itu, Ina terlihat bahagia. Bahkan Ina menerima tamu karena dirinya ingin mudik ke kampung halaman kuno untuk merayakan Idul Adha. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus-kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.